Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu saham yang akan ada pembagian dividen yang jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya, tetapi untuk nilai nominal dividennya berapa, dividen rasionya berapa, itu masih belum tahu, belum dikeluar beritanya. Seperti itu. Saham apakah ini? Saham ini adalah saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJBR. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke analisa saham BJBR-nya. Untuk saham BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, untuk tanggal 22 Maret 2022, ditutup mengalami kenaikannya ke level 1435 atau naik 1,41%. Seperti itu. Bagaimana potensinya kalau dilihat secara EMA? 50-nya ada di sekitar 1385, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 1360. Untuk garis EMA 50-nya mengarah ke atas, EMA 200 juga mulai bergerak mengarah ke atas. Garis MACD masih cenderung sideways ya, mendatar seperti itu. Nah, untuk volume harian relatively beberapa minggu ke belakang ini cukup tinggi ya untuk saham BJBR. Nah, tetapi kalau dilihat untuk tanggal hari ini, tanggal 22 Maret, shadow ke bawahnya untuk saham BJBR ini cukup tinggi. Jadi sempat dibuka di level 1415, kemudian turun ke 1390, tetapi pada akhir sesi atau pertengahan mulai diangkat kembali hingga mencapai level tertingginya di 1435. Kemungkinan sentimennya apa? Kenapa kok saham BJBR ini mengalami kenaikan? Nah, sentimennya itu salah satunya adalah ini. Ini dari suara.com ya. Laba meningkat, investor BJBR siap-siap kantongi dividen lebih besar. Seperti itu. Kita coba cek beritanya. Nah, diberitakan bahwa manajemen belum bisa mengatakan rasio pembagian dividennya berapa kepada pemegang sahamnya, tetapi menurut Direktur Utama BJBR, Yudi Renaldi, kami belum bisa memberikan informasi rasio dividen karena itu akan ditetapkan dalam RUPS tahunan. Seperti itu. RUPS tahunannya sendiri baru diselenggarakan di tanggal 30 Maret 2022. Seperti itu. Tetapi yang menarik di sini adalah Yuda membocorkan, ini direktur utamanya membocorkan BJBR berencana membagi dividen tahun buku 2021 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kalau berkaca di tahun sebelumnya, ini dividen tahun 2021 akan lebih besar daripada dividen tahun 2022. Seperti itu. Nah, kita track fundamentalnya bahwa tahun 2021 laba bersih tahun berjalan BJBR mencapai 2,01 triliun ya. Nilai tersebut tumbuh 19,75% atau hampir 20% dibanding tahun sebelumnya. Sehingga otomatis pasti dividennya relatively lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Dan ini menjadi dorongan sentimen positif untuk saham BJBR. Nah, bagaimana buat teman-teman yang sudah punya, hold saja saham ini karena saham ini juga cocok untuk invest ya. Cocok untuk invest, tetapi perlu dicermati di sini. Untuk harga penutupan hari ini relatively sudah dekat dengan resisten minornya di sekitar 1450.
Seperti itu. Jadi masih ada potensi kalau seandainya BJPR ini belum bisa atau gagal bertahan atau gagal break dari 1450, maka akan ada potensi untuk retest kembali ke 1400. Tetapi kalau seandainya bisa berhasil break dari 1450, maka ada potensi untuk retest atau ngetes resistennya di 1500 itu terbuka. Seperti itu. Kita coba cek broker summary apakah saham BJPR ini ada akumulasi atau tidak. Seperti itu. Kita coba cek broker summary 2 hari terakhir. Untuk 2 hari terakhir ini disertai dengan distribusi ya. Ya, 2 hari terakhir ini disertai dengan distribusi oleh IN, LH, AU, ZP, dan BK. Kita coba cek apakah ini foreign ya. Foreign distribusi, BK, KK distribusi. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya seandainya distribusinya masih berlanjut, maka ada potensi. Dan lagi di sini perlu diingat, ini secara candle dia belum bisa dikatakan break dari 1400 ya, karena body candle atau shadownya ini masih menyentuh 1400. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi dan spekulasi untuk dapat dividen atau capital gain mendekati come date-nya, mungkin teman-teman bisa entry atau spekulasi buy di area-area 1400-annya di sini. Seperti itu. Karena potensi kalau seandainya dia mendekati come date, dividennya sudah keluar, maka investor atau dividend hunter akan mulai mencari mengambil ya, untuk membeli kembali saham BJPR. Seperti itu. Sekian untuk analisa saham BJPR. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.